Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Sehat, ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Saya dengar kemarin itu kalau tidak salah ada beberapa permasalahan yang saya dengar dari Bu Fitri, itu kan, dari Ibu Dini, itu kan, terkait dengan masalah pembelajaran di kelas. Gimana Bu Dini? Di sekolah kami untuk budaya positif kayaknya kalau untuk di setiap sekolah hampir sama ya Pak ya. Permasalahan budaya positif itu pada zaman anak-anak sekarang kadang terlihat dengan adanya suatu media sosial sehingga anak tersebut jadi tidak tidak mau tidak mengejutkan gurunya seperti itu. Jadi untuk akhirnya mereka berpikir ya sudah, yang penting kalau saya tegur kita akan jawab seperti itu. Tapi nanti besok lanjutannya lagi akan seperti itu. Kalau menurut pandangan saya ya Pak ya terkait dengan budaya positif itu gini, pendidikan adalah sebuah tuntunan gitu ya Pak ya dalam hidup dan tumbuh kembang anak seperti itu. Jadi pengembangan di dalam budaya positif dapat menumbuhkan motivasi dari intrinstiknya dalam diri anak itu sendiri menjadi pribadi yang bertanggung jawab gitu, dan berbudi serta anak mulia. Nah, di dalam budaya positif tersebut di sekolah kami itu adanya nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa. Jadi agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Mereka akhirnya berpikir kritis, terus dan penuh hormat, sehingga pada intinya pemikiran Ki Hajar Dewantara guru sebagai penuntun siswa gitu Pak. Jadi menuju ya, keselamatan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat dunia. Seperti itu sih Pak yang dialami oleh kami. Di budaya positif dengan adanya mungkin kemarin anak-anak mengalami masa sulit gitu kan, ini sudah mulai luntur ya, mulai dari penegakan disiplinnya ya, kemudian keyakinan kelas dan sebagainya, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Nah, mungkin saya ingin menyampaikan kira-kira nih ya, kalau seandainya posisi budaya positifnya ini sudah mulai menurun dan mulai keyakinan datang positif, kira-kira langkah apa upaya yang dilakukan oleh ibu ini supaya meningkat kembali budaya positifnya? Apakah dengan cara nanti keyakinan kelasnya digaungkan kembali atau seperti apa, kira-kira bagaimana pandangan? Silakan Bu Dini. Baik Pak, saya coba untuk menjawab apa sih langkah-langkah atau strategi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, gitu ya Pak ya. Jadi begini, membangun budaya positif pada lingkungan sekolah itu sangat penting gitu Pak untuk dilakukan untuk membangun motivasi dan karakter peserta didik. Apa sih tujuan dari untuk membangun itu? Tujuannya adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun bakat dan minat agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di situ ada beberapa hal dan strategi untuk mewujudkan budaya positif yang saya ambil di sekolah saya, yaitu dengan cara posisi kontrol guru, seperti itu Pak. Hubungan antara guru dan peserta didik merupakan faktor penting untuk membangun budaya sekolah karena sangat erat hubungan tersebut akan berpengaruh pada kualitas pendidikan di sekolah, seperti itu. Itu yang kedua, menurut saya. Yang kedua adalah kelas. Jadi apa sih kesepakatan kelas yang merupakan hal yang terpenting gitu Pak. Jadi untuk membangun budaya positif, kesepakatan kelas tersebut berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan peserta didik bekerja secara bersama-sama untuk membentuk kegiatan pembelajaran yang efektif, seperti itu. Terus yang ketiga menurut saya adalah menerapkan budaya disiplin positif.
Seperti itu. Di sini disiplin pada lingkungan pembelajaran menurut saya merupakan sebuah praktek mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan yang berlaku dengan jangka pendek dan jangka panjang. Disiplin bertujuan untuk mengembangkan perilaku peserta didik serta mengajarkan peserta didik tersebut mengenai kontrol, apalagi dan kepercayaan diri serta fokus pada apa yang mampu dipelajari. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu sih Pak, menurut saya langkah-langkah dan strategi yang harus dibangun seperti itu. Terima kasih. Insya Allah bisa diterapkan ya Bu di sekolah Ibu untuk menerapkan apa yang tadi Ibu sampaikan ya Bu. Insya Allah di sini diterapkan Bapak. Bu Dini, jadi permasalahan tadi yang Ibu berikan kepada kami, coba kita tadi sama-sama tentukan tujuannya, kemudian coba kita tadi identifikasi permasalahannya, baik dari Bu Dini maupun Bu Fitri menyampaikan permasalahannya, dan kemudian saya mencoba tadi menggali kira-kira solusinya seperti apa, dan alhamdulillah mungkin sudah disampaikan baik oleh Bu Dini dan Bu Fitri. Nah, kira-kira kesimpulan terakhirnya nih dari Bu Dini dan Bu Fitri, kira-kira permasalahan di Bu Fitri terkait dengan penurunan tata tertib dan lain sebagainya tadi sudah dijawantahkan dalam bentuk kegiatannya dan juga bunyi seperti itu. Kira-kira closing akhir nih supaya menurut Bu Fitri dan Bu Dini apa yang menjadi masalah teratasi, kira-kira bagaimana Bu Dini? Dipersilakan Bu Dini. Oke, baik Pak. Saya akan coba untuk menyimpulkan hasil tadi permasalahan tentang budaya positif, bahwa untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu diperlukan kerjasama dengan semua pihak untuk mengambil peran dalam mewujudkan visi sekolah inklusif, gitu ya Pak ya, yang mendukung peserta didik yang mewujudkan visi sekolah inklusif yang berhasil diterapkan untuk budaya sekolah hendaknya dapat diukur dengan data ataupun perilaku yang dapat diamati. Oke, budaya positif di lingkungan sekolah perlu dilakukan. Upaya ini merupakan wujud sinergis karakter building pada siswa di lingkungan belajar seperti itu. Jadi hal ini merupakan upaya untuk menanamkan berbudaya positif kepada siswa untuk membangun generasi yang bermartabat seperti itu. Dalam menciptakan budaya positif, kita perlu memperhatikan lebih mendalam tentang strategi yang menumbuhkan lingkungan yang positif di sekolah. Itu sih Pak yang saya dapat simpulkan dari permasalahan di dalam budaya positif ini. Terima kasih. Oke, baik. Jadi sudah cukup jelas ya artinya permasalahannya Ibu sampaikan, kemudian Ibu juga ternyata punya solusi yang ditawarkan. Mudah-mudahan solusi yang tadi disampaikan oleh Bu Fitri dan Bu Dini dari sekolah masing-masing bisa diimplementasikan dan juga berjalan maksimal supaya budaya positif di sekolah tetap terjalin dengan baik antar warga sekolah. Mungkin itu dari saya coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang silakan yang kedua, berarti yang tema kedua silakan. Siapa yang menjadi? Ya, saya coach Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kita kembali lagi seperti tadi apa yang dipermasalahkan di setiap sekolah seperti itu. Di antaranya mungkin adanya suatu RPP gitu ya, pembelajaran RPP berdiferensiasi seperti itu ya Pak ya. Nah, kadang kita berpikir apa sih RPP berdiferensiasi tersebut seperti itu? Apakah sama dengan RPP yang sudah kita buat selama setiap tahun kita buat, atau bagaimana, apa sih langkah-langkahnya seperti itu. Jadi setiap sekolah pasti ada permasalahannya. Nah, yang saya ingin tanyakan atau sharing kepada Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu tahu gitu loh tentang pembelajaran berdiferensiasi ini gitu, seperti itu. Jadi biar kita tahu, biar kita mengingat kembali seperti itu. Silakan Bapak Jawad atau Bu Fitri, enggak? Baik, terima kasih Bu Dini. Jadi begini Bu Dini, saya mempunyai permasalahan di sekolah saya. Kebetulan kalau tadi Bu Dini sampaikan terkait dengan pembelajaran diferensiasi, sepertinya sih pas banget dengan permasalahan yang ada di sekolah saya begini.
Jadi kalau di sekolah saya kebetulan ketika saya mengajar itu karakteristik anak, input siswa itu berbeda-beda dari latar belakangnya, dari pendidikan orang tuanya dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya mungkin Bu, ya permasalahan yang saya hadapi di kelas itu adalah bahwa guru ini memang harus mengajarkan sesuai dengan kebutuhan murid nih. Nah, mungkin yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi kurang lebih adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid. Mungkin seperti itu, Bu Dini. Apakah betul nih, Bu Dini? Kira-kira seperti itu. Ya, menurut Pak Jawad, betul apa yang dikatakan Pak Jawad. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu intinya adalah pembelajaran yang dirasakan secara berbeda, gitu ya Pak ya. Maksudnya adalah satu aktivitas pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan murid yang berbeda. Seperti itu Pak. Itu yang menurut Pak Jawad. Terima kasih Bu Dini. Yang pertama yang seperti saya sampaikan di awal, permasalahan di saya terkait dengan masalah input yang berbeda, kemudian itu karakteristik siswa yang berbeda, menimbulkan memang proses pembelajaran yang harus lebih kreatif sehingga berpusat pada murid. Nah, salah satu diantaranya seperti yang saya sampaikan tadi, pembelajaran diferensiasi lah, ini adalah jawabannya. Nah, strateginya bagaimana? Yang pertama seperti yang saya disampaikan oleh Bu Dini hampir sama. Yang pertama ini diferensiasi proses. Artinya guru itu bisa memberikan siswa kebebasan untuk mengolah daripada sumber daya alam yang dipilihnya. Siswa dapat melakukan apapun, gitu kan? Artinya pada prosesnya, gitu untuk pembelajarannya. Kemudian yang kedua, diferensiasi produk ini akan tampak dari produk yang dihasilkan oleh siswa sendiri, gitu kan? Sehingga penilaiannya itu dapat merupakan itu bisa inovasi dan yang ketiga memang adalah konten gitu ya. Artinya ketika proses pembelajaran itu dilakukan, kita berfokus kepada konten atau materi yang disampaikan supaya kelak nanti proses pembelajarannya itu berpihak kepada dan sesuai dengan karakteristik siswa. Kurang lebih. Nah, yang sering teman-teman saya, Bu katanya, apakah sama untuk pembuatan berdiferensiasi? Gitu. Jadi perbedaannya yang kita buat setiap tahun RPP berdiferensiasi. Mungkin Bapak Jawad atau Bu Fitri bisa menjelaskan apakah ada perbedaan atau bagaimana yang Ibu tahu seperti itu. Mangga Pak Jawad dulu, silahkan. Diulangi Bu, mohon tadi putus-putus perbedaan ini. Ya, ini Pak, yang saya alami di sekolah adalah banyak teman-teman sejawat kami bertanya, Bu Dini, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada RPP seperti itu ya, RPP, pembuatan RPP berdiferensiasi. Nah, apakah sama? Apakah ada bedanya seperti itu antara RPP berdiferensiasi dengan RPP yang setiap tahun kami buat seperti itu? Mungkin buat tahu perbedaannya atau seperti apa? Baik Bu, yang pertama untuk rencana pelaksanaan pembelajaran itu seluruhnya hampir sama, dan artinya dari mulai menentukan tujuan, indikator, kemudian proses ini dan lain sebagainya sama Bu. Hanya saja kalau seandainya kita menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, langkah pertama yang dilakukan adalah satu, mengidentifikasi dulu atau memetakan dulu peserta didik dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan tes non diagnostik Bu, ya, atau tes diagnostik. Artinya sebelum pelaksanaan pembelajaran itu dimulai, kita mencoba untuk menganalisis dan mengidentifikasi anak murid kita dulu, sehingga ketika dituangkan dalam pembelajaran kita sudah tahu nih kira-kira model pembelajaran apa yang akan kita pakai. Bisa saja dalam satu RPP itu 2 model yang kita belajar, bisa saja discovery kita pakai untuk anak tertentu, atau misalkan project based learning untuk anak tertentu gitu kan. Termasuk metodenya juga gitu, sehingga metode satu dan yang lain pasti akan berbeda. Oke, terima kasih Pak Jawad. Jadi kita simpulkan bahwa guru perlu terus melakukan evaluasi tentang praktik pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, refleksi itu sangat bermanfaat untuk dapat
mengetahui kekurangan yang telah terjadi sehingga akan lebih optimal untuk memperbaikinya. Ke depan pembelajaran berdiferensiasi kita lakukan untuk kebutuhan anak-anak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan Bu Dini? Di sekolah Bu Dini seperti apa? Ya, baik. Yang di sekolah kami untuk merumuskan pembuatan visi dan misi yang baik itu kita ada beberapa poin yang dijadikan poin untuk visi tersebut kita bentuk visi dan misi, yaitu satu, dijadikan cita-cita bagi warga sekolah dan semuanya pihak yang berkepentingan di masa depan, seperti itu yang patokannya. Yang kedua, dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga sekolah dan pihak-pihak yang berkepentingan, terus selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional, seperti itu poin yang kedua. Yang kita ambil lagi, yang ketiga, mampu memberikan inspirasi, terus motivasi dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Terus yang poin keempat, diputuskan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah, seperti itu, dengan memperhatikan masukan komite sekolah. Jadi kita tidak pihak sekolah, pihak guru-guru saja, tapi melainkan juga komite kita libatkan untuk pembuatan kedepannya untuk baik membuat visi tersebut. Untuk selanjutnya, setelah itu kita disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang tertarik, seperti itu. Terus yang terakhir yang saya rumuskan adalah ditinjau, terus dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangannya di masyarakat. Kalau visi tersebut sudah berapa tahun tidak ada perkembangan, kok tidak sesuai dengan visi yang kita buat, kita rubah kembali untuk apa sih yang kita baiknya. Jadi secara berkala. Itu sih Bu, menurut saya di sekolah kami. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Jadi yang saya simpulkan tadi, diadakan pertemuan ya Bu ya, untuk menentukan visi Iya, misi betul. sekolah yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam pertemuan itu adakah diberikan kalimat-kalimat rumpang yang bisa menjawab dari tujuan visi misi yang akan kita buat nanti Bapak Ibu? Baik, saya dulu ya Pak Jawad ya untuk menjawab itu. Kalau kalimat rumpang apakah sih gitu kan yang harus dibuat agar terciptanya visi dan misi sekolah gitu ya Bu Fitri ya, yang saya tangkap tadi. Jadi gini, saya memimpikan gitu kan, saya memimpikan murid-murid yang soleh atau soleha, berakhlak mulia, terus santun, terus santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, berbudi pekerti yang luhur, berpikir kritis, semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan, selalu berinovasi. Terus yang menurut saya kalimat rompang lagi, saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter seperti itu dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat, kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Jadi di sekolah saya yang saya mengutamakan pendidikan karakter. Seperti itu Ibu yang menurut saya. Terima kasih. Baik. Bagaimana dengan Pak Jawad? Baik, terima kasih Bu Fitri. Seperti yang saya sampaikan tadi, masalahnya di sekolah saya lebih kepada belum terbentuk dan tersosialisasinya visi yang memang seharusnya dibuat tata caranya ya. Nah, lalu bagaimana terkait dengan tadi pertanyaan Bu Fitri, mungkin itu lebih kepada permasalahan di saya Bu ya. Artinya apa yang terjadi di sekolah saya ketika saya merumuskan memang itu yang agak cukup sulit Bu gitu kan. Intinya adalah saya atau mungkin warga sekolah menginginkan bahwa terciptanya sekolah kami menciptakan pribadi-pribadi yang berkarakter, memiliki integritas gitu kan, dan juga siswa yang lebih yang bisa berdaya saing dalam kompetisi global, kurang lebih seperti itu sih Bu. Terima kasih. Berarti dari pertanyaan-pertanyaan rumpang itu kita bisa dapat menyimpulkan nih jawaban-jawaban apa yang akan selanjutnya kita tempuh pada visi dan misi sekolah kita selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu, bagaimana, adakah indikator kurikulum yang akan ditambahkan dalam visi misi sekolah kita? Seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Jawad. Siap. Baik, adakah indikator kurikulum yang mungkin termaktub di dalam kalimat visi atau di dalam kalimat visi? Karena kita core-nya adalah visi lembaga sekolah, jadi memang indikator yang muncul di dalam visi itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sudah barang tentu dimasukkan ke dalam indikator tersebut. Bisa jadi pembelajarannya itu inovatif, kreatif, gitu kan, dan kolaboratif dan lain sebagainya sih. Jadi lebih kepada bahwa di dalam kalimat visinya itu sudah ada gitu indikator daripada yang mewakili daripada kurikulum Bu. Seperti itu. Bu Dini, di skala Bu Dini bagaimana Bu? Oke, baik. Kalau di sekolah saya, menurut saya itu ada. Jadi kalau saya pernah dengar dari ibu kepala sekolah seperti ini dalam lampiran 1 gitu kan Bu ya, Permendikbud 61 tahun 2014. Jadi tentang pedoman pengembangan kurikulum 2013 dijelaskan tentang kewajiban sekolah merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi, misi dan tujuan sekolah. Dengan demikian, visi bukanlah harga mati yang tidak bisa diubah seperti itu. Tidak bisa diubah atau disesuaikan seperti itu. Itu kepala sekolah sering mengucapkan. Jadi visi perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan keadaan. Tentu saja visi suatu sekolah tidak boleh menghilangkan esensi atau idealisme yang melandasi berdirinya sekolah seperti itu. Jadi
visi sekolah harus selaras dengan visi pendidikan nasional sesuai dengan perkembangan dan tantangan masyarakat. Mudah dipahami, terus bersifat filosofis dan mengandung cita-cita yang diwujudkan. Itu Bu, menurut saya yang sering diucapkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Dari 3 indikator dan 3 pertanyaan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan masing-masing Bu Dini dan Pak Jawad, ya, bagaimana kita membuat visi misi yang bagus untuk sekolah. Silakan Ibu. Baik, saya coba menyimpulkan atau merefleksi gitu ya Bu ya, hasil tadi kita bertiga coach dengan coachingnya, bahwa makna visi bagi saya adalah awal dari sebuah usaha seseorang atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu, seperti itu. Visi akan memberikan arah dan tujuan yang memotivasi kita untuk menggapai perubahan yang kita rencanakan. Harapan saya adalah agar seluruh murid yang menjadi didikan para guru menjadi murid yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, beretika mulia, berakhlak terpuji, kreatif, mandiri, selalu berinovasi. Sehingga mereka dapat membangun bangsa dan negara dengan lebih baik lagi, penuh dengan hati nurani dan cinta tanah air. Menurut saya itu Bu, sedikit kesimpulan atau refleksi dari hasil kita kos dan coaching ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Dini. Sudah pasti tentunya visi misi sekolah Bu Dini ke depan sudah dengan P5 ya Bu ya. Seperti itu. Bagaimana dengan sekolah Pak Jawad? Baik, kalau di sekolah kami mungkin Bu, yang pertama seperti yang saya sampaikan, permasalahan itu mungkin saya akan coba tinjau ulang gitu kan dengan seluruh lapisan itu jajaran di sekolah, karena kami yakin bahwa visi merupakan tujuan, cita-cita masa depan yang ingin dilakukan gitu, sehingga ketika merumuskan tujuan, harapan masa depan, cita-cita yang akan datang itu, kita harus mengakomodir semua kebutuhan, mulai dari kebutuhan daripada orang tua, kebutuhan murid, kebutuhan guru dan warga sekolah pada umumnya gitu. Jadi insya Allah saya mungkin akan mereview terkait dengan visi yang sudah ditetapkan dan juga akan menjabarkan dalam bentuk indikator dan juga menerapkan dalam bentuk misinya. Mungkin itu Bu dari saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah mereview dari segala pertanyaan kita kali ini, dan kita kembali kepada Pak Kartono. Silakan Pak. Terima kasih Bu Fitri, Pak Jawad. Terima kasih semuanya, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu, luar biasa. Wah ini kalau kelompok ini panjang ya ceritanya. 30 menit bisa jadi berapa menit ini, wah luar biasa ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, sekarang kita akan langsung ya melakukan refleksi karena waktunya semakin dekat dengan 16.30 ya. Sudah bisa kelihatan kok. Ya, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan melakukan refleksi diri seperti kemarin pada saat sesi latihan di sesi kolaborasi 1. Sama ya. Tulis nama Bapak Ibu, kemudian isi Bapak Ibu di download di link drive yang sudah saya kirim di kolom chat ya. Di situ sudah ada. Sudah saya kirim, silakan di download dulu, kemudian diisi, kembalikan kirim di situ ya Bapak Ibu. Mungkin yang tadi yang sudah selesai lebih dulu sudah bisa mengisi, yang baru selesai bisa langsung dilihat di kolom chat. Di situ ada drive refleksi ruang kolaborasi 2. Nah, saya ulangi Pak Kartono, saya kirim ulang ya. ini Pak Kartono Ya.
Gimana Pak? Untuk refleksi diri ini harus selesai langsung diupload sekarang atau bisa malam, Pak? Saya nggak bawa laptop soalnya, Pak. Oh iya gitu ya, nanti malam bisa lah. Gitu Bisa ya. nanti malam ya. Iya. Iya, saya nggak bawa laptop. Ini refleksinya kita tunggu sampai malam nanti ya Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Oke, kita langsung ke sini aja ya. Gitu. Nah, kita langsung ke refleksi bersama ya Bapak Ibu. Nanti diwakili oleh kelompok perbor ya. Diwakili salah satu enggak Bapak ya. Jadi dalam hal apakah Bapak Ibu dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Kemarin latihan, sekarang praktek, pasti ada yang meningkat. Silakan Bapak Ibu, dalam hal apa yang meningkatnya? Apa mungkin keterampilan mendengarkan aktif, membuat pertanyaan berbobot atau present? Silahkan. Monggo dari bersatu dulu. Diwakili siapa? Bersatu. Bersatu, boleh Iya, Pak? dalam hal keterampilan coaching. Ya, Bu Dini ya, monggo Bu Dini. Oh iya, siap. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching gitu ya Pak ya? Ya. Oke, Gimana? menurut saya tuh setelah mempelajari teknik supervisi menggunakan coaching gitu ya Pak ya, yang saya mendapat pengalaman baru nih dan menguasai cara-cara pembuatan pertanyaan terbuka dalam mempraktikkan coaching alur Tirta atau bertanya gaya coach seperti itu. Jadi sedikitnya saya bukan sedikit, alhamdulillah bertambah gitu ya. Jadi meningkat untuk apa sih yang harus strategi apa sih yang harus coach itu agar dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan buat menimbulkan suatu permasalahan, dapat menggali dari pertanyaan-pertanyaan saya kepada Bapak Ibu atau seperti apa. Jadi alhamdulillah berkat nih Bapak Pak Kartono dan teman-teman yang lain, jadi kita dapat belajar coaching percakapan menggunakan alur Tirta. Menurut bahasa Sengsara dengan baik adalah kita dapat meningkat seperti itu Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih untuk meningkatkan kembali setelah pembelajaran ini. Terima kasih Pak Kartono. Terima kasih Bu Dini ya, menyampaikan refleksi dari Bersatu ya, Pak Jawad dan Bu Fitri diwakili Bu Dini ya. Selanjutnya kelompok 2 atau berdua. Kelompok 2 diwakili siapa? Bu Kori ya. Silakan Bu Kori. Ya Pak, terima kasih. Saya mewakili Bu Sasra karena lagi sibuk banget, jadi mungkin saya wakilin ya Pak ya. Oke. Jadi dari kegiatan latihan coaching sampai dengan hari ini, ada yang lebih saya dapatkan meningkat dari diri saya itu keterampilan mendengar dan menggali informasi. Yang kemarin itu saya ketika mendengar itu belum bisa fokus. Nah, setelah mendapatkan informasi, kemudian beberapa kali berpraktek dengan teman, itu akhirnya saya menggunakan cara agar bisa fokus tuh saya kosongkan pikiran saya benar-benar masuk ke dalam pembicaraan dengan coach itu, kemudian mendengarnya benar-benar saya gunakan teori rasa ya, yang ada menerima semua yang disampaikan coach, kemudian saya mengapresiasinya, kemudian saya merangkumnya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa menggali informasi dari apa yang ada di permasalahan coach tersebut. Nah, itu saya rasakan ada peningkatan dari sebelumnya, dan kemudian karena 3 kali sesi, saya harap nanti di kolaborasi juga akan ada sesi coaching sampai dengan kepada tahap yang terakhir, aksi nyata juga kita disuruh praktek coaching. Ini saya harapkan benar-benar kita semua bisa mahir dalam bercoaching ria gitu. Terima kasih Pak Kartono. Iya, terima kasih Bu Kori ya, banyak hal yang disampaikan, yang banyak hal yang didapat, yang jelas meningkat dari yang kemarin ya. Refleksi dari kelompok 2. Sekarang refleksi dari kelompok 3 ya Bapak Ibu.
Silakan kelompok 3, kelompoknya Bu Vero atau Bu Murti. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan Bu Murti untuk menyampaikan. Ya. Oke, baik. Baik Bu Vero. Jadi hari ini setelah kita praktik kemarin, latihan, terus sekarang praktiknya, saya banyak belajar. Salah satunya itu saya bisa belajar tentang hadir penuh, bahwa kalau kita mau menjadi pendengar, orang tuh gampang aja dia menyampaikan keluh kesahnya, terus kemudian dia sebenarnya udah tahu mau melakukan apa. Karena kita menjadi pendengar, akhirnya kelegaan mereka atas permasalahan mereka tuh muncul. Seperti itu sih yang saya rasakan. Jadi coaching ini memang sangat sangat efektif bagi kita, terutama nggak cuma kepada rekan, tapi juga mungkin kepada siswa-siswa yang dirasa agak bandel, mungkin bisa dipraktekkan juga ini praktik coaching. Seperti itu Pak Kartono. Mungkin Bu Vero ingin menambahkan. Ya, terima kasih ya. Mungkin cukup satu ya Bu Vero ya. Ada yang mewakili. Ya, Bu Murti sudah menyampaikan refleksinya mewakili kelompok 3. Kelompok 4 ya, Bu Nela atau Pak Nur? Monggo. Boleh Pak. Ya Pak, boleh saya mau Pak Nur berarti ya. Ya udah silakan Pak Nur. Bunilah, lanjut. Iya, Bu Nela. Ya baik Pak, Alhamdulillah Pak, pada praktik serius latihan saat ini, praktik serius latihan maksudnya pada praktik coaching hari ini saya dan Pak Nur sudah berjanji sejak pertemuan sebelumnya bahwa kami akan memberikan yang terbaik Pak, dan Alhamdulillah tadi praktik yang sudah kami lakukan itu sangat luar biasa Bapak. Alhamdulillah keterampilan kami, nanti Bapak bisa lihat perbedaan pada saat latihan dan pada saat hari ini Bapak, banyak sekali perkembangan yang sudah kami lakukan Bapak. Mulai dari menggunakan pertanyaan berbobot dan lain-lain, kondisi kami berdua full present hadir dalam pelaksanaan coaching tadi, baik sebagai coach maupun sebagai coacher, begitu Bapak. Dan saya merasa senang karena saya dan Pak Nur berpartner dengan baik pada ruang kolaborasi kali ini untuk melakukan proses coaching. Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu, luar biasa ya. Hebat-hebat Bapak Ibu. Yang saya tangkap ini dari Bapak Ibu yang sampaikan ya. Yang jelas ada peningkatan banyak hal ya Bapak Ibu. Dari latihan yang kemarin ada peningkatan Bapak Ibu, sekarang mulai pandai, sudah pinter membuat pertanyaan terbuka. Kalau kemarin agak-agak tertutup, sekarang sudah lihai membuat pertanyaan terbuka. Strategi bagaimana menggali kemampuan coaching ya. Yang pertama dibanding sekarang, bukan bermaksud membanding-bandingnya ya, lagu banding-bandingnya ya. Tapi ini realita Bapak Ibu, ada yang berbeda dari yang latihan kemarin, karena Bapak Ibu ada rambu-rambu yang harus dihilangkan jauh-jauh, dan ada rambu-rambu yang harus kita pegang pada saat melakukan coach ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada meningkat keterampilan mendengarnya, menggali informasi, bisa mendengar dengan rasa. Mendengar dengan rasa itu sangat penting ya. Di dalamnya ada apresiasi ya. Jadi apresiasi tidak harus fokus, luar biasa. Mungkin pada saat teman kita yang kita coaching berbicara, kita mengangguk-angguk, itu menandakan bahwa kita hadir di situ. Kita menandakan bahwa kita sedang mengapresiasi teman kita yang sedang kita lakukan coaching. Ya. Ini juga merupakan bagian dari bagaimana kita akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot, yaitu mendengar dengan rasa. Hadir penuh di sini
bisa menyebabkan orang lain akan mengungkapkan isi hatinya. Koci akan mudah mengungkapkan isi hatinya. Dan ingat Bapak Ibu, ini yang sangat-sangat penting, bahwa percakapan coaching bersifat rahasia. Tidak dipublikasikan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika ada temannya yang awalnya dari curhat, tapi ketika Bapak Ibu sudah bisa menangkap permasalahannya, kemudian Bapak Ibu sampaikan, silahkan sampaikan aja Bu atau Pak, kita ini bersifat rahasia, hanya kita yang tahu. Saya akan mencoba membantu apa yang menjadi keluhan atau permasalahan dari Bapak atau Ibu, gitu ya. Dan kemudian Bapak Ibu, coaching ini dalam dunia pendidikan bisa juga terjadi pada saat perencanaan di sekolah, ya. Bisa juga pada saat ingin membantu memecahkan masalah. Juga bisa terjadi pada saat refleksi. Refleksi berarti selesai kegiatan, selesai pembelajaran, selesai program, atau kalibrasi. Kalibrasi itu jangka waktunya 3 bulan, semacam evaluasi lah begitu. Jadi ada suatu program kegiatan, misalnya begitu, selama 3 bulan ke depan Bapak Ibu mengkonfirmasi dengan tujuan semula. Itu namanya kalibrasi. Jadi Bapak Ibu bisa refleksi pada saat perencanaan, bisa refleksi pada saat membantu memecahkan masalah, refleksi dan juga pada saat kalibrasi atau evaluasi. Itu sedikit tambahan dari saya Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu untuk melakukan coaching. Silakan Bapak Ibu tadi bersemangat untuk mengembangkan jam terbang coaching. Lakukan coaching Bapak Ibu di sekolah dengan siapa saja, dengan teman-teman, dengan anak didik kita, ya. Itu sewaktu-waktu kita bisa melakukan coaching. Semakin banyak kita melakukan coaching, maka kita akan semakin banyak pengalaman tentang coaching yang kita dapat. Jangan lupa prinsip kemitraan ya Bapak Ibu, setara. Kita tidak usah sungkan-sungkan pada orang yang lebih tua kepada kita, atau kita lebih tua dengan teman kita yang lebih muda, atau jabatan. Jadi tidak ada sekat antara atasan dan bawahan. Untuk coaching itu semuanya setara ya Bapak Ibu. Kemitraan. Itu Bapak Ibu, kita sudah 16.32. Sedikit tambahan saja Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan kita selanjutnya Bapak Ibu, untuk unggah ruang kolaborasi. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, hasil rekaman baik latihan dan praktek nanti diunggah di Google Drive yang Bapak Ibu miliki, ya. Kemudian diberi nama lengkap Bu Nila, CGP angkatan berapa 6, sekolah SMA Al Azhar misalnya begitu. Silahkan terus dikirim. Saya minta untuk tautan latihan dan praktek. Maksudnya bila prakteknya kurang bagus, nanti saya lihat yang saya pakai nilainya yang latihan begitu. Syukur nanti kalau semua yang praktek lebih bagus dari latihan, ya kita gunakan yang prakteknya, karena ini bahan nilai kita cari yang terbaik ya Bapak Ibu. Sudah jelas yang dikirim ya Bapak Ibu, linknya sudah saya sematkan di LMS yang ada gambar Jimit itu ya. Di sesi 1 latihan sudah saya kirim, yang sesi 2 ini untuk praktek belum, karena ini belum saya buka drive-nya, karena saya masih berhadapan dengan Bapak Ibu. Mungkin nanti malam ya, setelah nonton bola ya. Jagonya siapa? Saya Argentina loh. Saya Pak Nur ya mana? Brazil. Sama Pak, sama. Dari dulu Argentina terus. Kemudian selesai ya.
tentang tugas ruang kolaborasi harus segera diunggah. Kalau yang di LMS sudah ada ya tinggal diunggah. Kalau yang kelompok 1 di download dulu, kemudian diapakan? Dipotong. Dipotong-potong. Iya. Kalau mengalami masalah kesulitan, bil saja ya, enggak apa-apa. Nanti ada kebijakan-kebijakan tersendiri, gitu. Tapi saya berusaha yang terbaik gitu, supaya kelihatan, coachingnya kelihatan di situ. Tapi tidak boleh ngekat yang sudah ada di situ ya. Nah, yang sudah ada di situ itu untuk saya. Ini saya dengan yang di BPKP ya. Nah, itu nanti kepotong ya udah nggak dapat apa-apa saya. Oke, selanjutnya ini tugas demonstrasi kontekstual. Berarti download dulu ya Pak, yang di download yang di rumah. Nah iya, ada mau gitu kirim langsung tautannya dulu juga boleh lah, itu ya. Kemudian Bapak Ibu, hasil rekaman diunggah ke apa ini? Demonstrasi kontekstual. Nah, ini ada 3 ya Bapak, ada 3. Misalnya Bu Pero, Bu Nila, Bu Dini. Bu Pero jadi coach, Bu Nila jadi koci, Bu Dini jadi pengamat atau observer. Itu disuting terus, direkam tersendiri ya, tidak pakai rekaman saya, rekamannya Bapak Ibu sendiri. Ya, silahkan pakai Meet, Zoom, atau apa saja boleh. Bergantian. Nah, setelah Bu Pero jadi coach, kemudian Bu Pero jadi koci. Bu Nila ganti jadi coach. Bu Dini jadi observer, terus putar gitu ya. Jelas itu yang didemonstrasi kontekstual. Fokusnya di mana? Ditanya di ketika mau code. Mau code itu coachnya ditanya apa yang mau ditingkatkan. Present, apa mendengar aktif, apa mengajukan pertanyaan berbobot. 3 hal itu. Oh saya 3-3-nya, nggak apa-apa boleh. Saya 1 saja yang saya tingkatkan. Membuat pertanyaan berbobot, boleh. Mendengar aktif, boleh. 3-3-nya sangat boleh. Begitu. Kemudian rubriknya ada di LMS ya Bapak Ibu ya. Rubriknya ada di situ. Kemudian coaching tentang apa? Boleh tentang perencanaan, tentang pemecahan masalah, tentang refleksi, atau kalibrasi. Terserah. Boleh. Ada pertanyaan tentang tugas demonstrasi kontekstual? Ya, Bu Nila, gimana Bu Nila? Bapak, saya ingin menanyakan tugas demonstrasi kontekstual. Tadi kan Bapak sampaikan kalau kita langsung bergantian saja. Nah, berarti itu nggak usah dipotong-potong ya Pak. Misalnya nih, saya cuma ngumpulin bagian saya aja. Nanti Bu Dini ngumpulin bagian Bu Dini aja. Apa dalam satu kali pengambilan? Oh, jadi 1 kali itu langsung berganti-gantian gitu Pak? 1 kali video itu untuk bertiga. Oh, baik Bapak. Terima kasih kalau begitu. Iya, cuma perannya nanti kan gonta-ganti. Oke. Nah, apakah nanti juga sekalian refleksinya ya Pak langsung? Ya silakan, mau ditambah di situ boleh. Baik Bapak. Jadi setelah itu refleksinya nanti observernya itu memberikan menyampaikan apa yang dilihat itu. Jadi coach cuma menyampaikan code kepada coach. Selesai observer bicara, memberi masukan kepada coach. Ini hasil pengamatan saya terus. Nah, terus direkam terus begitu ya. Umpama dipotong-potong nanti digabung gitu ya. Oke. Ya, Bu Pero, gimana Bu Pero? Halo. Ya, terima kasih Pak Kartono. Itu nanti kan berarti akan ada 3 sesi ya dalam satu tim ini ya. Ya. Nah, untuk tema atau topiknya berarti juga 3 ya Pak ya. Setiap Ya, bisa. ganti tim, setiap ganti peran pasti ganti topik begitu ya Pak.
ganti topik karena coachnya permasalahannya beda-beda. Oh, Bu Nila akan menyampaikan permasalahan sebenarnya yang dialami. Bu Vero sebagai coach akan menyampaikan permasalahan sendiri yang dialami di sekolah. Mungkin Bu Dini juga akan beda, gitu ya. Saya tentang mungkin kurikulum merdeka, Bu Nila mungkin bisa saja tentang visi misi atau PPG-nya. Bu Vero mungkin beda lagi, pembelajaran berdiferensiasi misalnya begitu ya, bisa beda-beda. Tapi orang bertiga ini ganti-ganti peran ya, ganti-ganti peran. Satu syutingan maksudnya begitu ya. Satu rekaman. Oke, ada lagi? Baik Pak, terima kasih. Elaborasi pemahaman seperti biasa ya. Koneksi antar materi, kesimpulan, refleksi seperti biasa. Aksi nyata ini yang berbeda Bapak Ibu. Aksi nyata, coachingnya secara langsung, tidak secara daring, tapi secara luring. Bu Vero akan mengcoach teman di sekolah dari kelas lain. Lah, yang di coach itu apa? Supervisi akademik. Supervisi akademik itu ada pra, ada observasi, ada pasca. Ketiga-tiganya videonya dijadikan satu ya, kalau bisa ya. Diusahakan jadi satu, bukan kalau bisa, harus jadi satu. Pra, kemudian pas observasi, dan pasca, begitu. Setelah itu ini di aksi nyata ya. Ya. Bapak Ibu melakukan praktik dengan rekan sejawat, akan menjadi supervisor dan satu teman sejawat menjadi guru yang diobservasi. Kemudian direkam kegiatan tersebut sebagai bukti pelaksanaan aksi nyata modul ini. Diunggah ke kanal YouTube dan PMM Bapak Ibu. PMM ada bukti karya dikirim di situ. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oh ya, Bu Nila, pripun? Bapak, mohon maaf, ini kan nanti buat aksi nyata kita praktik dengan rekan sejawatnya CGP, harus CGP ya Pak? Enggak. Rekan sejawat. Oh, teman guru di sekolah. Teman di Ya. sekolah, teman di Oh sekolah. baik Bapak, baik. Ya, teman di sekolah silakan yang kira-kira diajak lebih mudah itu siapa, misalnya begitu, ajak koordinasi untuk kegiatan kita ini. Gitu ya. Selanjutnya percakapan praobservasi berupa apa mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Jadi bagian pembelajaran, oh saya pengen mengembangkan di pembelajaran berdiferensiasinya, proses apa misalnya begitu. Saya pengen di pembelajaran produknya atau KSE-nya misalnya begitu. Ya, terus bagian yang direkam. Nah, itu tadi ya sudah ya. Observasi juga, kemudian pasca ya Bapak Ibu ya. Pasca observasi mengkonfirmasi apa yang sudah disampaikan teman-teman. Kemudian disuruh refleksi dan kalibrasi. Kalibrasi itu evaluasi atau umpan balik dari Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu munduh ini dulu. Nah, kemudian lembar percakapan praobservasinya diisi, pelaksanaan observasi diisi, pasca diisi, yang akan rencana dikembangkan setelah coaching apa diisi juga, lembar refleksi diri, latihan coachingnya juga. Ini tadi sudah, kalau ini latihan coaching tadi. Ini nanti diunggah ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4. Begitu Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat lagi di LMS ya, di LMS aksi nyata. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Halo Bu Kori, ngalamun? Tidak ada? enggak Pak, terima kasih iya. udah paham. Nah, Ya. mantap ya, mantap betul ya ini ya.
Saya tunggu kiriman tugasnya. Yang terakhir Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu persiapkan ya untuk mengerjakan post testnya. Di bagian akhir itu ada post test ya. Setelah Bapak Ibu kirim aksi nyata, ada post test ya. Post test setiap akhir kegiatan modul itu ada post test 1.4, 2.3, 3.3 itu selalu ada post test. Bahkan mudah-mudahan nilainya lebih bagus ya dari modul 1. Syukur ada yang 100. Di sini ada yang 100 loh ya. Mudah-mudahan di ruang ini ada yang 100 ya. Itu Pak Nur, 100 Pak Nur ya. Gitu Bapak Ibu, cukup? Mantap Bapak Ibu. Ini sesi sinkronus kita di 2.3. Kita mungkin ketemu lagi di bulan Maret. Setelah ini kan rehat ya, rehat. Bapak Ibu akan menikmati liburan. Tetapi Bapak Ibu masih punya tugas kelihatannya berhubungan dengan pengajar praktek kelihatannya ya. Nah, itu juga diselesaikan. Mungkin waktu liburnya tidak semuanya digunakan ya Bu Fitri untuk bulan madu semua. Misalnya, ada libur 2 minggu masa digunakan untuk bulan madu semua. Mungkin hanya 1 hari 2 hari yang berkuota untuk mengerjakan tugas aksi nyata begitu. Kalau saya mungkin sudah selesai sampai 2.3 tanggal berapa ya? 15 mungkin ya? 15 atau 12 ya? 15 mungkin sudah selesai post test, selesai saya tinggal nunggu di bulan Maret. Kontak-kontak boleh, walaupun ini sinkronusnya sudah selesai, tapi kontak-kontakan juga boleh Pak Nur ya. Pak, nggak jadi dipakai tiket saya dong Pak. Saya belum selesai LMS nomor sekian ya, misalnya begitu. Ya, sambil dicek ya Bapak Ibu. Tadi saya suruh buat tabel-tabel itu biar Bapak Ibu ingat. Kita ini kan sudah 70%, tinggal 3 modul. Ini selesaikan dengan baik Bapak Ibu. Hampir selesai toh, Bu Fitri ya. Tinggal 3 modul. Siapa tiketnya nggak jadi dipakai Pak? Oh mau kemana? Bulan madu ke Singapura. Nggak jadi terpakai. Ini pakai bisa boleh. Apa tak pakai? Tak pakai ke Tangerang Selatan. Sudah selesai Bapak Ibu? Cukup? Kayaknya dia temboknya warna ini. Cukup ya Bapak Ibu? Cukup Pak. Ya Bapak Ibu. Ini akhir kegiatan kita. Hari Minggu pergi memancing. Hati senang mendapat ikan arwana. Akhirnya kita semua sudah praktek coaching. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, warga kita, dan orang-orang sekitar kita, dan bangsa dan negara ini. Dan Bapak Ibu, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan. Salam untuk semuanya yang ada di rumah, di keluarga, yang dalam perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Begitu, Bapak Ibu. Ya, foto-foto ya. Foto-foto. Siapa yang ambil gambar? Bu Pero. Saya akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Pak Kartono. Terima kasih Bu Lestari, Pak Marta, sukses selalu ya. Bu Sasra, selamat Bu Sasra. Terima kasih Pak Kartono. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, selamat. Bu Tari, terima kasih. Iya, Terima kasih semangat teman-teman. Oke, saya Izin lab Pak, Terima teman-teman kasih. semuanya. Izin lab.